Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nugraha Pratama dari kelas 9E. Di sini saya akan membahas materi sistem komputer. Langsung saja ke bagian-bagian sistem komputer. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Menurut arsitektur von Neumann terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada perangkat masukan input, perangkat pemrosesan CPU, perangkat penyimpanan memori, perangkat keluaran output. Sudah ya. Lalu definisi sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna brainware yang bekerja bersamaan untuk mengolah data menjadi informasi. Contoh-contoh komponen komputer adalah komponen hardware itu seperti input, proses, output. Lalu software, sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket. Kalau brainware, operator, programmer, sistem analisis. Hardware adalah bagian fisik dari komputer yang meliputi komponen yang dapat disentuh. Hardware ini tidak bisa apa-apa jika tidak ada perintah dari software dan brainware. Software adalah program yang mengendalikan dan mengatur kinerja hardware. Jenis utama software adalah sistem operasi seperti Windows dan aplikasi seperti Microsoft Office. Brainware merujuk pada pengguna yang mengoperasikan dan memanfaatkan komputer. Keberadaan pengguna adalah kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan perangkat keras dan lunak dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada unit memori. Memori dibagi menjadi dua, yaitu memori primer dan memori sekunder. Memori primer adalah yang menyimpan data dalam jangka pendek, sedangkan sekunder menyimpan memori dalam jangka panjang. Contoh memori primer yang pertama ada RAM, singkatan dari Random Access Memory. Kedua ada ROM, singkatan dari Read Only Memory. Ketiga ada EPROM, singkatan dari Erasable Programmable Fade Only Memory. Sini ada contoh memori sekunder. Contohnya adalah seperti HDD, hard disk drive, SSD, solid state drive, USB flash drive, ODD, optical disk drive. 2. Perangkat lunak software. A. Perangkat lunak sistem. Sistem operasi kumpulan perangkat lunak yang mengatur sumber daya dan memberikan landasan untuk menjalankan program lain. Contohnya seperti Windows, Linux, dan macOS. Lalu driver yang mengontrol hardware tertentu yang terpasang pada komputer. Perangkat lunak utilitas untuk membantu pengguna melakukan perawatan komputer. B. Perangkat lunak aplikasi. Contohnya, jika kita ingin mengedit video bisa menggunakan CapCut, bisa menggunakan Filmora, atau mengetik data bisa menggunakan Mother Support, mengolah data menggunakan Excel, membuat presentasi menggunakan PowerPoint. C. Perangkat lunak pemrograman. Ada Python, C++, CSS, PHP, Java, dan sebagainya. 3. Pengguna. Brainware adalah orang yang memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari brainware yaitu programmer, netter, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Lalu ada proses input. Input adalah tahap awal di mana data atau perintah dimasukkan ke dalam sistem komputer. Perangkat input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk mengirim informasi dan instruksi agar dapat diproses lebih lanjut. Kemudian ada processing.
Processing melibatkan pengolahan data yang diterima oleh CPU. CPU berfungsi sebagai otak komputer yang menjalankan instruksi dan mengolah data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian ada proses storage. Proses storage menyimpan data sementara di RAM atau secara permanen di HDD dan SSD. Penyimpanan primer bersifat volatil, sedangkan penyimpanan sekunder bersifat non-volatil, menjaga data meskipun komputer dimatikan. Kemudian ada proses output. Output adalah tahap di mana hasil pemrosesan ditampilkan kepada pengguna. Pengguna output seperti perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker memberikan informasi yang telah diproses agar dapat dimanfaatkan. Kesimpulannya, memahami sistem adalah kunci untuk memanfaatkan teknologi secara efektif di mana kombinasi hardware, software, dan pengguna berperan penting dalam pemrosesan data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.